Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gua. Iya, gua. Oh iya, sebelum gua mulai ke alur film, ada sesuatu yang menarik untuk kita ulas. Kalian para penggemar musik sejati pasti tidak asing lagi dong dengan istilah 27 Club. Itu loh, sekumpulan musisi populer dunia yang meninggal di usia 27 tahun. Seperti misalnya Kurt Cobain, pentolan dari band Nirvana, ada juga Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, dan beberapa musisi legend lainnya yang sangat mendunia. Mereka meninggal di puncak popularitasnya. Kok bisa ya banyak musisi terkenal yang meninggal di usia 27 tahun? Apa ini hanya kebetulan atau ada alasan lain yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis? Meski demikian, di antara seluruh penggawa 27 Club, ada satu sosok yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Ya, dia adalah Robert Johnson. Legenda musik blues yang konon katanya mati di usia muda akibat melakukan perjanjian dengan iblis. Menurut rumor yang beredar, Robert Johnson menukar jiwanya dengan bakat musik yang sebelumnya tidak pernah disaksikan oleh orang-orang pada masa itu. Hasilnya, skill bermusik pemberian iblis itu menjadi sumber kesuksesan Robert Johnson sebagai bintang blues terpopuler pertama dalam sejarah musik blues. Dengan bakat yang sangat luar biasa itu, Robert Johnson mampu menciptakan 29 lagu blues yang diciptakannya dengan waktu yang sangat singkat setelah ia diberikan bakat oleh sang iblis. Tidak mengherankan ketika kembali ke tahun 1920-an, musik blues dianggap musik setan. Dengan kata lain, musik blues dapat merayu masyarakat yang mendengarnya dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan beragama. I went to the crossroad, fell down on my knees. I went to the crossroad, fell down on my knees. Crossroad, film yang dirilis tahun 1986 ini terinspirasi dari figur nyata seorang musisi blues yang bernama Robert Johnson. Ia berasal dari Mississippi, Amerika Serikat, yang berkarya di tahun 30-an. Dirinya populer melalui legenda perjanjian dengan iblis di sebuah persimpangan jalan. Apakah kalian pernah dengar cerita ini? Sebelum pembuatan film, seorang mahasiswa magister sekaligus musisi blues jalanan, ia pernah membuat tesis yang kemudian dijual kepada Columbia Pictures, sehingga menjadi skenario film yang bergenre drama musikal yang disutradarai oleh sineas, yang biasanya mengarahkan banyak film aksi dan laga di era tahun 80-an. Film ini pun berhasil mendapatkan rating sebesar 7,1/10 versi IMDb. You can run, tell my friend Bob Willie Brown. Di dalam film menceritakan seorang anak remaja penggemar dan pengkoleksi musik blues yang bernama Eugene. Ia adalah seorang murid Juilliard School dengan studi musik klasik yang ia ambil di sana. Akan tetapi kecintaan Eugene terhadap musik blues membawanya terlalu dalam. Ia sangat terobsesi dengan seorang legenda musik blues, Robert Johnson, sekaligus tertarik dengan kabar hilangnya lagu terakhir karya Johnson yang tidak pernah ditemukan. Eugene pun lantas menghampiri salah satu dari sahabat Johnson yang bernama Willie Brown. Ia adalah seorang mantan pemain harmonika yang sedang berada di rumah sakit penjara di kota New York karena kasus pembunuhan. Di situ terlihat usaha Eugene membujuk Brown menjadi petugas kebersihan untuk menyelinap masuk dan mengutarakan ketertarikannya terhadap musik blues yang hilang dan mengakui dirinya adalah musisi blues kepada Brown. Ketika Brown bertanya di mana Eugene berasal, ia pun lantas tertawa dan tidak mempercayainya karena Long Island adalah tempat di mana Eugene berasal. Okay, Willie, time for your weekly with the doctor. Let's go have a checkup. Have a good straightening. Come on. Hey, you gonna be a janitor, act like one, mop my room. Scene berpindah di mana Eugene sedang diberikan nasihat oleh gurunya. Di situ terlihat kalau gurunya sangat tidak senang dengan tindakan Eugene yang mencampurkan musik klasik dengan blues. Akan tetapi gurunya sangat memuji Eugene dengan bakat yang dia punya dan memperingatinya untuk fokus kepada musik klasik. Karena dianggapnya musik klasik membutuhkan disiplin latihan yang sangat tinggi. Namun peringatan tersebut hanya masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Eugene pun tetap memainkan musik blues dan menghiraukan nasihat dari gurunya.
Keesokan harinya, Eugene kembali ke rumah sakit dan terus membujuk Brown untuk membantunya menemukan musik yang hilang. Awalnya Brown menolak, namun setelah Eugene terus memprovokasinya dengan foto dan musik yang merujuk dirinya, semua itu tidaklah mudah. Di situ terlihat, Eugene merasa putus asa karena status Brown dan tempat yang dijaganya sangat ketat. Brown justru malah membalik membujuk Eugene untuk mengeluarkan dirinya dan mengiming-iminginya dengan uang yang dipegangnya. Ia pun berjanji akan memberikan lagu yang hilang ketika sampai di Mississippi. Eugene pun menyetujui kesepakatan tersebut dan akan menjemputnya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Sesampainya mereka di tempat bus, Eugene meminta uang yang dibawa Brown. Namun ketika Brown memberikan uang tersebut, betapa kesalnya Eugene ketika mengetahui uang yang dibawanya hanya $40 dan kertas-kertas seperti kertas koran yang diakali Brown, sehingga terlihat seperti gepokan uang. Dikarenakan uang yang mereka bawa tidaklah cukup untuk membeli tiket ke Mississippi, mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menumpangi mobil-mobil yang melaju ke arah Mississippi. Iya, perjalanan mereka tidaklah semulus yang diperkirakan. Sesekali mereka berdua menghibur dirinya dengan memainkan musik saat berjalan. Well, you plan it's gonna take you 10 years. Menurut Brown, gitar yang dibawa Eugene sudah tidak bersuara bagus. Akhirnya mereka pun menghampiri toko gitar. Di situ terlihat lagi-lagi Brown membuat Eugene kesal dengan menukarkan jam tangan pemberian ibunya dengan sebuah gitar dan sedikit uang untuk pembekalan dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan hujan pun turun. Eugene dan Brown lantas berteduh di sebuah rumah yang tak berpenghuni. Di sana mereka malah menghadapi seorang wanita. Ya, wanita itu adalah Frances. Ia adalah seorang gadis pelarian dari Philadelphia sedang menuju ke Los Angeles. Dan akhirnya mereka bertiga pun berbagi petualangan tak terduga yang mereka alami. Di sini terlihat narasi dalam film ini dibuat semenarik mungkin melalui karakter Eugene yang terobsesi dengan sang legenda Johnson disertai aspek mistisnya. Sejumlah peristiwa menarik pun mereka alami, salah satunya berkonfrontasi dengan pemilik klub. Ya, ceritanya si Frances secara diam-diam mendatangi pemilik klub dan berinisiatif untuk menjual dirinya. Namun Eugene yang mengetahui hal tersebut mencoba menggagalkannya dan mendatangi Frances. Frances pun dibuat kaget dengan kedatangan Eugene dan mengajak Eugene untuk melumpuhkan pemilik klub dan mengambil dompetnya. Ketika rencana yang diusulkan Frances tidak berjalan dengan lancar, mereka pun terdesak dan untungnya Brown datang langsung menodongkan pistol. Mereka berdua akhirnya terselamatkan dengan kedatangan Brown. Mereka bertiga lantas mengambil dompet dan melanjutkan perjalanan dengan meminjam mobil pemilik klub. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka kembali beristirahat di sebuah rumah. Mungkin lebih terlihat seperti gudang ya. Ya, di situ terlihat Eugene mengkhawatirkan Brown yang sangat kelelahan karena umurnya yang sudah renta. Akan tetapi Frances memperingati Eugene untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenalnya. Setelah perbincangan tersebut, akhirnya Eugene melepaskan kasih sayangnya dengan Frances. Ketika mereka bertiga sedang lelap dari tidurnya, mereka dikagetkan dengan kedatangan 3 sheriff dan menggeledah barang-barang yang mereka bawa. Berikut dengan uang hasil pencurian dari pemilik klub. Eugene, Brown, dan Frances alhasil dibawa oleh ketiga sheriff tersebut untuk dimintai laporan. Namun sesampainya di suatu jembatan, mereka dilepaskan begitu saja. Akan tetapi Frances meminta uang yang diambil oleh ketiga sheriff tersebut karena dianggapnya tidaklah adil. Setelah Brown menyadari tindakan Frances akan mempersulit perjalanannya, Brown lantas menarik Frances dan mengikhlaskan uang tersebut. Ya, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan tanpa sepeser uang. Sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Sonic Club. Ya, tempat itu adalah kawasan di mana adanya bar atau klub berdiri.
Dikarenakan perbedaan ras, Brown memperingati Eugene dan Francis untuk tidak menyusulnya karena akan membahayakan mereka berdua. Di kawasan itu sudah ada barbar yang mengkhususkan antara kulit hitam dan kulit putih. Mungkin udah kayak ada aturannya gitu. Mereka bertiga pun berada di tempatnya masing-masing. Iya, Francis dan Eugene masuk ke bar kulit putih, sedangkan Brown masuk ke bar kulit hitam. Ketika di bar kulit putih, Francis kembali membuat masalah dengan merayu seorang pria dan mengambil dompetnya. Namun tindakannya pun terbongkar dan membuat sedikit keributan di dalam bar. Saat itu juga seorang pria menodongkan senjata. Ya, bisa disebut orang itulah yang bertanggung jawab atas keamanan bar. Keributan pun berhasil ditenangkannya. Francis akhirnya mengembalikan dompet yang dicurinya dan bergegas pergi ke tempat Brown berada. Dikarenakan tempat itu tidak dianjurkan untuk orang-orang kulit putih, secara otomatis Eugene dan Francis menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada di dalam bar. Bahkan mereka hampir menghampirinya dan berniat untuk ngasih pelajaran. Brown yang melihat kejadian tersebut dibuat panik karena dari awal sudah memperingati untuk tidak menyusulnya. Di situ terlihat Brown langsung menaiki di mana musik dimainkan dan langsung memainkan harmonikanya. Permainan harmonika Brown berhasil mengalihkan perhatian untuk sementara. Ia pun lantas menyuruh Eugene segera bergegas ke panggung seakan-akan menjadi bintang tamu untuk memeriahkan bar itu. Mereka berdua pun berhasil menjadi pusat perhatian dan mendapatkan banyak bayaran dengan permainan musik yang sangat menghibur. Hey, call me Willie. Hey, call me Willie. Blind dog Fulton, Smokehouse Brown. Call me Willie, the one and only Willie Brown. I'm built for comfort, not built for speed. Got everything. Setelah kejadian tersebut, mereka mendapatkan sejumlah uang dari hasil bermain musik. Ya, mereka pun mampu membayar penginapan untuk beristirahat. Di situ terlihat betapa bangganya Eugene dengan pertunjukannya. Akan tetapi, kesenangan itu pun bersifat sementara. Francis menyelinap untuk pergi dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Namun Brown yang kala itu terbangun memergoki penyelinapan Francis dan hendak memberikan sebagian uangnya untuk perbekalan ketika di perjalanan. Keesokan harinya Eugene pun terbangun dan mendapati Francis sudah tidak ada. Ia pun lantas segera menuju keluar berharap dapat menyusulnya. Namun usaha yang dilakukannya itu sia-sia. Dirinya kembali dengan kesedihan. Scene akhir pun tiba dan memperlihatkan Eugene dan Brown telah sampai di sebuah persimpangan jalan yang mereka tuju. Sembari mereka berdua menunggu seseorang, Eugene pun memainkan gitarnya untuk melengkapi suasana. Legba pun akhirnya tiba. Ya, dia adalah seorang dari pemegang kontrak perjanjian tersebut. Setelah percakapan berlangsung, sebelum Legba meninggalkan tempat, ia berpesan terhadap Brown agar nama baiknya kembali dari pemutusan kontrak perjanjian itu. Eugene diharuskan berduel gitar dengan gitaris Stevie Vai dan bertaruh jiwa bagi yang kalah. Di dalam film, Stevie Vai berperan menjadi salah satu musisi andalan Legba, sosok misterius yang memiliki keterikatan dengan Brown. Dalam sebuah adegan akhir film diperlihatkan Stevie Vai berduel gitar dengan Eugene dalam kontes. Layaknya sebuah klip video, musik rock dan koreografi di dalam film tersebut terlihat sangat menarik dengan performa yang keren.
Dan akhirnya Eugene pun berhasil mengalahkan Stevie Vai. Kontrak antara Legba dan Brown pun terputus. Setelah kejadian itu, Brown menjalani akhir hidupnya dengan tenang. Film pun akhirnya selesai. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Terima kasih.